Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya, lantas apa tanggapan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menanggapi hal ini? Sudah bergabung melalui sambungan Zoom Komisioner Bidang Anak Berhadapan Hukum KPAI Putu Elvina. Selamat siang Mbak Putu. Selamat siang Mbak. Mbak Putu, kalau saya sebagai perempuan dan juga Naila kemarin kita bahas ya, sebetulnya hal ini adalah bentuk urgensi RUU PKS harus segera disahkan. Kita melihatnya lebih angle seperti itu. Anda setuju tidak Mbak Putu? Ya, artinya kan memang ini dampaknya akan multiple efeknya luar biasa. Tidak hanya kepada beberapa undang-undang, termasuk kalau memang unsurnya masuk ke arah undang-undang pencegahan kekerasan seksual, ya, karena undang-undangnya belum ada, terlalu dini kita untuk bicara ke arah itu. Tapi kemudian dorongan untuk ke sana itu merupakan perspektif yang tentu saja harus kemudian kita lihat secara bersama seperti apa dampaknya terhadap anak. Dan tentu saja apa yang sudah dilakukan oleh Aisyah Wedding ini lebih kepada bagaimana sebenarnya fungsi masyarakat terutama dunia usaha, karena kan WO ini tentu afiliasinya kepada prospek untuk profit ya, artinya mereka mengiklankan produk mereka, organizing mereka untuk kemudian bisa dipasarkan dengan baik, tapi kemudian segmen pasar mereka tentu saja kemudian yang menjadi kontraproduktif dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Tadi sudah dijelaskan terkait Undang-Undang 16 2019 di mana batas usia perkawinan itu 19 tahun, sementara mereka kemudian mempromosikan iklan yang kemudian menyarankan agar anak menikah sedini mungkin, yaitu di usia 12 tahun. Nah, ini tentu saja perspektifnya akan sangat berbeda dan berlawanan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Apalagi kalau kita bicara tentang tanggung jawab perusahaan atau dunia usaha. Maka kemudian dunia usaha itu kan perspektifnya dalam pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa mereka harus memastikan bahwa perspektif perlindungan anak itu menjadi prioritas dalam usaha mereka. Nah, tentu saja terkait ya. Hukum apa Mbak yang sudah diambil KPAI terkait dengan penyelenggara pernikahan tersebut? Ya, KPAI sudah melapor sebenarnya ya, tentu untuk memastikan bahwa ini ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Surat ke Mabes Polri sudah dilayangkan. Ini menjadi suatu ikhtiar agar jenis-jenis usaha tersebut tidak kemudian bermunculan ya, sehingga karena kita tahu bahwa ini merupakan usaha yang kemudian meresahkan masyarakat, di mana adanya propaganda untuk kemudian mengkampanyekan pernikahan di usia anak. Nah, propaganda ini tentu kemudian yang saya katakan tadi tidak atau kontraproduktif dengan usaha pemerintah untuk kemudian memastikan bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia itu semakin baik. Salah satu indeks pembangunan manusia terkait kemiskinan, salah satu poinnya adalah bagaimana kemudian meminimalisir angka usia menikah anak di beberapa provinsi seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, di mana angka-angka kasus pernikahan anak itu cukup tinggi, itu kemudian berbanding lurus dengan indeks pembangunan manusia di provinsi tersebut yang juga akhirnya berimbas juga turun seperti itu. Oh, nah, jadi indeks kualitas pengembangan manusianya menurun karena memang satu satu lajur begitu ya dengan tingginya pernikahan anak di sana. Oke, Mbak Putu, lalu sejauh ini KPAI menjerat dalam tanda kutip kan sudah melayangkan laporan. Berarti konsekuensi hukumnya apa? Kalau tadi kan kita sudah sepakati bersama, sayangnya RUU PKS ini R-nya masih ada, belum jadi undang-undang PKS begitu ya. Jadi loophole-nya masih besar. Jadi masih besar untuk lolos. Apa yang dijerat kepada Aisyah Wedding? Ya, utamanya adalah pasal 7 tadi Mbak. Pasal 7 walaupun kemudian belum ada pembuktian, tapi kan pembuktian itu menjadi wewenang dari kepolisian kan gitu ya. Pada saat kemudian satu usaha atau perusahaan WO yang kemudian mempublikasikan atau mempromosikan iklan yang seperti itu, tentu ada identifikasi dulu ya. Apakah mereka sudah pernah melakukan event untuk usia yang seperti itu kan seperti. Jadi laporan kita itu berharap ada proses penyelidikan yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum untuk pembuktian pasal tersebut. Kalau kemudian terbukti, maka tentu saja tindakan-tindakan legal yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait unit usaha tersebut. Nah, ini yang kemudian kita upayakan ke arah situ. Jadi kita memang tidak dalam ranah untuk pembuktian, tapi urgensi untuk melihat pasal-pasal tertentu yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ataupun Undang-Undang Perkawinan patut kemudian dijadikan upaya untuk melihat kasusnya secara keseluruhan. Ya, Mbak Putu, tadi kan Anda katakan bahwa ini sudah menyebarluaskan informasi yang berbentuk propaganda seperti itu. Selain juga menyerahkan kepada pihak kepolisian, bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang diharapkan dari pihak KPAI terhadap penyelenggara pernikahan tersebut? Yang pertama tentu saja pertanggungjawaban adalah lebih kepada bagaimana kemudian melakukan bisnis yang beretika. Bisnis yang beretika itu kan banyak macamnya ya. Salah satu kemudian bagaimana menyasar halayak yang terutama perlindungan konsumen terkait anak. Iklan-iklan yang seperti itu tentu menjadi ancaman bagi konsumen tertentu. Apalagi kalau kita bicara wedding organizer, kalau kemudian mereka mengiklankan dengan cara-cara yang patut dan beretika, artinya itu kan aman-aman saja. Tapi pada saat iklan itu penuh propaganda terkait bagaimana sedini mungkin untuk menikah akan semakin baik, sampai kemudian ditentukan usia 12 sampai 21 itu adalah yang terbaik. Tentu ini merupakan propaganda yang harus kemudian kita lihat. Jangan sampai kemudian, karena kita tahu bahwa peran iklan itu untuk memframing perspektif masyarakat atau segmen yang mereka tuju itu kan sangat tinggi. Keberhasilan iklan yang baik pada saat kemudian banyak masyarakat yang terpengaruh dengan perspektif tersebut atau propaganda tersebut. Ini yang kemudian kita khawatirkan dengan adanya iklan-iklan yang berisi propaganda untuk ajakan menikah sedini mungkin. Padahal kita tahu bahwa kasus-kasus anak yang menikah usia anak itu problematikanya sangat luas. Termasuk tadi yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Kalau kemudian ini dibiarkan propaganda yang seperti ini, tentu dengan cara-cara tertentu masyarakat akan kemudian memframing atau mengambil kesimpulan, atau orang tua yang kemudian dalam situasi yang bermasalah secara ekonomi akan mengambil kesimpulan, oh sebaiknya mungkin saya yang memiliki anak gadis, anak usia 12 tahun, mungkin bahkan lebih muda dari itu, segerakan saja untuk menikah dengan alasan beban mereka akan berkurang. Nah, ini yang kekhawatiran kita terkait ekonomi begitu ya di balik pengambilan keputusan ini. Mbak Put, terakhir ya, apa yang sebetulnya juga harus kita lakukan? Saya yakin ini bukan hanya tugas dari KPAI saja, masyarakat juga harus turut serta untuk memberikan edukasi, sosialisasi tentang bagaimanakah dari kacamata kesehatan medis, kesehatan mental dan fisik seorang anak, apalagi tadi disebutkan usia 12 sampai 21 tahun yang ternyata belum tumbuh dengan optimal untuk kebutuhan reproduksi. Silahkan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang usia anak dengan kematangan seksual maupun kematangan mental, tentu itu tidak akan akan berimbas, maksud saya berimbas banyak kepada bagaimana kemudian mereka akan memulai perkawinan. Beberapa kasus terkait pernikahan usia anak di mana pada saat orang tua memiliki perspektif bahwa itu akan membantu atau mengurangi beban ekonomi, tapi pada saat yang sama persentase keberhasilan angka menikah usia anak itu juga kegagalannya cukup tinggi. Sehingga pada saat anak belum siap secara mental, secara seksual, dan bagaimana kemudian bersiap untuk menjadi istri yang baik, ibu yang baik, maka disitulah muncul masalah-masalah baru yang berujung atau tidak sedikit yang berujung kepada perceraian. Sehingga kemudian banyak anak-anak yang sudah mengalami perceraian terpaksa kemudian harus mengasuh anak mereka, tapi kemudian mereka tidak siap secara ekonomi dalam status perceraian tersebut. Sehingga ini menimbulkan masalah kemiskinan baru. Maka lingkaran kemiskinan yang tadi dianggap sebagai jalan keluar melalui pernikahan justru kemudian menjadi pemicu untuk menimbulkan kemiskinan baru karena anak-anak yang dinikahkan tersebut tidak siap kemudian untuk membina rumah tangga dengan berbagai ketidaksiapan mental ataupun seksual maupun peran-peran yang harus mereka lakukan selama menjadi seorang istri atau seorang ibu. Nah, itu menjadi pemicu
perceraian salah satunya. Ini ibaratnya COVID-19 begitu ya, jangan sampai ada klaster masalah baru, salah satunya adalah klaster kemiskinan. Baik Mbak Putu, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan memberikan pencerahan di Newsline siang hari ini, sehat-sehat selalu.